tiap hari buat salah, tiap hari buat dosa, tetapi kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Ustaz aja sakit. Tidak nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في كتابه الكريم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu besar nikmat ini, maka kita disunahkan setiap pagi dan petang membaca doa alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus bersyukur atas nikmat iman? Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diceritakan, kata baginda Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk surga itu adalah beriman kepada Allah. Di dalam hadis yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu adalah la ilaha illallah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, kata Nabi tadi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, meminta tolong, meminta perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak bisa buat apa-apa, karena selain Allah itu adalah diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada
kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kita bangun tidur saja itu bisa bangun karena dibangunkan oleh Allah. Maka kalau kita bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, yang setelah mematikan kami. Bersyukur kepada Allah. Berarti hadirin mulia, kita bisa bangun karena dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang mulia, para sahabat dahulu mereka mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam ini penuh dengan perjuangan. Penuh dengan perjuangan. Sahabat Bilal, Masya Allah, dipukul, dicambuk, ditindih pakai batu, dibakar sampai bara api itu mematikan, sampai darah beliau itu bisa mematikan bara api yang membakar itu. Beliau tetap mengucapkan Ahad, Ahad, hanya Allah, hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kasih kita pimpinan yang sebaik-baiknya pimpinan, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya pimpinan, sebaik-baiknya manusia. Maka kita bersyukur menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya pimpinan, kita pun adalah sebaik-baiknya umat. Maka hadirin yang mulia, para nabi-nabi terdahulu ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja ingin menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa kita tidak bangga, tidak gembira menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang mulia, Nabi Adam itu bercerita, saya itu iri dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umatnya Rasulullah ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya. Kata Nabi Adam, saya dulu berbuat satu kesalahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala keluarkan saya dari surga. Satu kesalahan saya buat, Allah Subhanahu wa taala keluarkan saya dari surga. Sedangkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari buat salah, tiap hari buat dosa, tetapi kalau mereka bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Begitu terus kata Nabi Adam, saya ingin iri, ingin menjadi umatnya Rasulullah. Umat Rasulullah itu, saya dulu kata Nabi Adam, taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saya berada di Mekah. Sedangkan umatnya Rasulullah taubat di mana saja diterima oleh Allah. Saya kata Nabi Adam, taubat saya diterima oleh Allah ketika saya berada di Mekah. Kalau kita bertobat tidak usah datang ke Mekah,
dan mesti harus datang ke Mekah. Di mana saja kita mau bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah. Sedangkan saya, kata Nabi Adam, taubat saya diterima oleh Allah ketika saya berada di Mekah. Maka saya betul-betul iri dengan umatnya Rasulullah. Terus kata Nabi Adam, dulu saya berbuat satu kesalahan di surga, Allah pisahkan saya dengan istri saya. Dipisahkan ketika diturunkan ke bumi ini. Nabi Adam alaihissalam sama Hawa itu berpisah, bukan satu tempat. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umatnya Rasulullah ini, kita ini hampir tiap hari buat dosa, tidak Allah pisahkan kita dengan istri-istri kita. Tidak ada kita berbuat dosa Allah pisahkan dengan istri kita. Saya, kata Nabi Adam, buat satu kesalahan, Allah pisahkan dengan saya dengan istri-istri saya. Diturunkan ke bumi, pisah. Entah berapa puluh tahun itu baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umatnya Rasulullah ini hari-hari buat dosa, tetapi tidak Allah pisahkan dia dengan istri-istrinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika saya buat satu kesalahan di surga, kata Nabi Adam, pakaian saya itu langsung hilang. Tidak ada lagi bajunya hilang. Diganti dengan warakul jannah, daun-daun yang ada di surga itu. Jadi pakaiannya diganti dengan daun, hilang pakaiannya. Satu kali berbuat kesalahan, pakaiannya hilang, tidak baju lagi. Diganti dipakai daun-daun yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala, nutupi auratnya. Sedangkan umatnya Rasulullah SAW hari-hari buat dosa, tidak Allah hilangkan pakaiannya, tetap pakai baju. Pakaiannya tidak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita betul-betul ini bersyukur menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, masya Allah, umatnya Rasulullah ini umurnya pendek-pendek, tubuhnya juga kecil-kecil. Ini sebenarnya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ini 60-70 tahun. A'maru ummati baina 60 wa 70 wa ma yajuzu ala zalik, kata Rasulullah. Umat saya ini umurnya di antara 60-70 tahun, jarang sekali yang lewat daripada itu. Apa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala umur kita pendek-pendek ini? Tidak seperti umur terdahulu umurnya ratusan tahun. Hadir Subhanahu wa taala, apa sih hikmahnya? Masya Allah. Kalau kita ini susah, miskinnya tidak lama-lama. Coba kalau Allah jadikan kita ini orang miskinnya 300 tahun, miskinnya 400 tahun, miskinnya 500 tahun, Masya Allah. Susahnya miskinnya ratusan tahun, Masya Allah. Seperti umurnya umat terdahulu gitu, ratusan tahun umurnya. Seperti mereka, Masya Allah. Maka kita ini bersyukur kepada Allah, umurnya hanya 60-70 tahun. Jadi kalau susahnya sebentar, sakitnya juga sakitnya sebentar. Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan umat Muhammad ini orangnya kecil-kecil tubuhnya. Coba kalau Allah ciptakan kita ini tubuh seperti tubuhnya Nabi Adam alaihi salam. Allah setinggi masjid ini. Masya Allah. Kita sudah susah pada setinggi masjid ini, beli bajunya mahal itu. Masya Allah. Mau datang ke tukang jahit dulu tuh, tidak cukup 100-200 ribu bikin baju. Kalau tubuh kita ini seperti tubuhnya Nabi terdahulu besar-besar, seperti kaum Mu'ad, kaum Sa'bud, besar-besar tubuhnya. Tapi kita syukur kepada Allah, tubuh kita Allah cetak kecil-kecil. Jadi dibeli baju itu tidak sebanyak keluar duit. Jadi kalau tubuh kita besar, Masya Allah, bajunya besar-besar, kaget makannya juga besar, banyak makannya, cukup 1-2 kilo. Masya Allah.
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Subhanahu wa taala, Rasulullah itu sangat kangen, sangat rindu dengan kita. Tinggal kitanya, apakah kita rindu kepada Rasulullah? Nabi itu pernah bilang, waditu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah, aku ini kangen, rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat tanya, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara aku itu adalah orang yang beriman kepada aku, sedangkan dia belum pernah melihat aku. Itulah saudaraku, kata Rasulullah. Kalau kalian sahabatku, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang beriman kepada aku, sedangkan mereka belum pernah melihat aku. Maka Rasulullah itu kangen, rindu dengan kita, ingin bertemu dengan kita. Bahkan dalam satu riwayat, nanti ketika hari kiamat, makhluk yang pertama kali yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari kiamat, mati semua, rata semua, habis semua. Nanti Allah bangkitkan ini. Pertama kali makhluk yang Allah bangkitkan adalah Sayyidina Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang pertama kali akan dibangkitkan. Maka beliau toleh kanan, toleh kiri. Maka ditanya, kenapa Tuhan toleh kanan, toleh kiri? Maka beliau mengatakan, mana umatku? Mana umatku? Beliau tidak tanya mana istriku, mana ibuku, mana bapakku, mana anakku, enggak. Beliau merisaukan mana umatku. Ketika bangkit dari kubur, dibangkit oleh Allah, yang beliau ingat adalah ummati. Aina ummati? Mana umatku? Masya Allah, begitu beliau rindu dengan kita. Ketika dibangkit, yang beliau ingat adalah umatnya. Kita ini yang diingatkan, yang dikangeni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ini kangen apa tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ada Subhanahu wa taala, sering-seringlah, selalulah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Kalau kita ingin nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah, maka banyak-banyaklah bersalawat kepada beliau. Hadirin Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kasih kita ini Al-Qur'an. Sebaik-baiknya kitab adalah Al-Qur'an. Hadirin Subhanahu wa taala, masyaallah, dengan Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat-derajat seseorang apabila dia menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kata baginda Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf. Sedangkan Al-Qur'an itu satu hurufnya pahalanya adalah 10. Baru mengucapkan alif lam mim, kita sudah dapat pahalanya 10 kebaikan. 10 baru alif lam mim, itu pahalanya 10. Masya Allah. Pahalanya 30. Karena satu huruf itu pahalanya 10. Alif lam mim itu hurufnya ada 30. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahalanya. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih kita Al-Quran, maka kita baca Al-Quran. Tidak bisa
bisa 1 juz satu hari, ya minimal selembar satu hari itu 1 lembar. Jangan kita baca ini, Masya Allah, hanya setahun sekali, pas tadarusan aja yang dibaca. Apalagi dulu pas aja ngaji Iqra aja, ngaji sebelum SD rajin ngaji, sama SD tak lagi ngaji, ketika kecil ngaji lagi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita baca Al-Quran gini setiap saat, setiap waktu, kapan saja ada waktu luang kita luangkan kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Seseorang itu nanti di akhirat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana dia membaca Al-Quran. Semakin banyak dia baca Al-Quran, semakin tinggi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah syafaatnya diterima oleh Allah. Syafaat kita akan ditolong oleh Allah oleh Al-Quran. Di salah satu syafaat yang akan diterima oleh Allah, tidak akan ditolak, adalah syafaatnya Al-Quran. Al-Quran akan membela kita nanti pada hari kiamat. Dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, akulah dulu yang menahan matanya tidak bisa tidur karena baca Al-Quran. Dia akan mensyafaati kita. Al-Quran akan menolong kita nanti di akhirat. Maka kita betul-betul bersyukur dikasih Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir Subhanahu wa ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah menjadi penerusnya perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar memikirkan umat. Ustaz-ustaz juga belajar memikirkan santri-santrinya Rasulullah yang datang ini. Yang tidak punya santri ya memikirkan umatnya ada di sekitar sini. Masya Allah. Ada Subhanahu wa ta'ala, jangankan manusia, hewan saja memikirkan kawannya. Itu ceritanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namanya surah An-Naml. Cerita Nabi Sulaiman hendak lewat dengan bala tentaranya, ternyata ada semut di luar di tanah itu. Dia bilang sama kawan-kawannya, masuk. Ada tentara Nabi Sulaiman mau lewat, nanti kamu diinjak-injaknya. Itu semut memikirkan kawannya, sesama semut. Itu ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Semut sama semut. Supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya. Semut sama semut. Apalagi kita oleh Subhanahu wa ta'ala, manusia dengan manusia, agar selamat mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, semut saja memikirkan kawannya, itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita memikirkan kawan-kawan kita. Masya Allah, amal jariah. Umur kita ini tidak panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin amal kita ini diteruskan, maka dengan kita datang kepada kawan-kawan kita inilah yang akan meneruskan amal kita. Dan Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mati, amal kita ini akan terputus. Tetapi dengan usaha dakwah ini, amal walaupun kita sudah mati, kita akan terus dapat kiriman pahala terus, insyaallah. Dakwah ini adalah sumbernya segala kebaikan. Allah. Masya Allah, ini Masya Allah. Banyak santri-santri yang hafal Al-Quran, banyak santri-santri yang hafal hadis-hadis Rasulullah. Ini kiai kita ini dapat kiriman pahala terus ini. Nah, kita ini bukan kiai, tidak punya santri. Bagaimana supaya kita dapat kiriman pahala dari orang lain? Adalah dengan usaha dakwah ini, datang kepada mereka. Itu adalah amal jariah. Walaupun kita sudah mati, terus kita dapat kiriman pahala-pahala. Orang-orang yang kaya, mereka bisa bangun masjid. Ini ke amal jariah. Kita tidak kaya, tidak bisa bangun masjid. Ya, dengan usaha dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kelak di akhirat
tiba-tiba dapat pahala haji, tiba-tiba dapat pahala umrah, tiba-tiba dapat pahala hafal Al-Quran. Oh, ternyata dengan dakwah itu ada teman-teman itu taubat kepada Allah, dia punya duit dan dia berangkat haji, kita dapat pahalanya haji. Dengan usaha dakwah dan kepada orang-orang yang punya, akhirnya dia menghibahkan tanahnya bikin pesantren, datang santri-santri penghafal Al-Quran, penghafal hadis, padahal dia bukan penghafal Al-Quran, tadi dapat pahalanya penghafal Al-Quran dengan usaha dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala, kita siapkan diri kita, niatkan diri kita untuk mewujudkan umat. InsyaAllah. InsyaAllah cukup sekian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi. Alhamdulillah, kita telah belajar menunaikan hak saudara muslim kita, jumpai mereka dengan kasih sayang. Hari ini orang melihat tetangga kanan kiri tidak makan, tidak minum, kita sedih, kita risau, ingin membantu mereka. Kadang kita ini kepahaman untuk yang lebih besar lagi, kadang tidak paham. Tetangga tidak sholat, belum ke masjid, kita santai-santai saja. Paling ini urusan besar daripada urusan makan minum sebatas perut kerongkongan saja. Ini urusan sampai masuk ke dalam kubur, sampai nanti bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, untuk perkara ini kita perlu latihan, insyaallah. Semua niat 4 bulan insyaallah. Insyaallah. 40 hari 3 hari ini ada musdah. Sebentar lagi insyaallah. Tanggal 18, 17, 18 insyaallah ada musdah di Sri Gunung, Pondok Pesantren Asy-Syafi'i insyaallah. Semua minimal niat hadir dan menghadirkan insyaallah. Semoga Allah terima kita insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.